orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Pikiran dan harapan Tuhan bukan hanya agar kita menjadi efektif dalam pelayanan, sementara yang lain yang ada di gereja hanya menjadi penonton. Pekerjaan pelayanan adalah untuk semua orang Kristen. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 18, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Perhatikan kalimat "dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Tuhan memberikan kita bukan hanya rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, dan gembala-gembala, tetapi juga pelayanan pendamaian. Tidak ada yang ditinggalkan di sini. Semua terlibat. Tujuannya dalam mengajarkan firman-Nya kepada kita adalah agar kita dibesarkan untuk tinggal di dalam kehidupan kerajaan, untuk memenangkan dunia ini dan membangun kebenarannya di bumi dan di dalam hati setiap manusia. Seiring dengan kita melaksanakan pekerjaan pelayanan, dunia akan takjub pada kehidupan kemuliaan, kesuksesan, kemenangan, dan kemakmuran yang terpancar dari kita. Ini karena kita duta besarnya, cahaya di tengah kegelapan. Ini adalah waktu bagi orang-orang di sekitarmu yang tidak memiliki kehidupan ilahi untuk bertanya-tanya, apakah engkau seorang malaikat, sehingga engkau bisa menyampaikan Injil kepada mereka dalam kekuasaan dan demonstrasi supranatural seperti itu. Mereka mengatakan hal yang sama pada Stefanus dalam Alkitab. Baca Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Pada ayat 5 sebelumnya dikatakan Stefanus adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia bukan seorang rasul, juga bukan seorang nabi. Dia dijadikan diaken pada gereja mula-mula. Dia penuh dengan iman dan kuasa serta kebijaksanaan Allah. Ini adalah waktumu untuk bersinar begitu terang dengan Injil, membawa pria dan wanita ke dalam kerajaan. Dimanapun engkau berada, biarkan orang melihat pekerjaan baikmu dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Seperti yang Alkitab katakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 3. Dengan kata lain, pada waktu engkau menyatakan Kristus di mana-mana, membawa kebenaran Injilnya yang mulia, mereka akan berubah dari kegelapan menjadi terang, dan dari kuasa setan kepada kuasa Allah. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan, "Aku adalah duta besar Kristus, pembawa kebenarannya dan penyampai kehidupan kekal. Melalui aku terang Injilnya yang mulia terwujud, dan kemuliaannya diturunkan, dan manusia berbalik dari kegelapan menjadi terang, dan dari kuasa setan kepada kuasa Allah." Haleluya.